Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi adik-adikku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 36 Jakarta. Di sini saya Iman Abdul Rajab ya, untuk pertama kalinya akan memberikan materi di kelas ini dengan mapel sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Proses Berdirinya Daulah Ayyubiyah, yang mana materi ini adalah materi kelas 8 di semester genap. Meskipun mungkin sebelumnya sudah dibahas ya tentang materi ini, namun tidak ada salahnya kita merefresh kembali atau mengulang kembali supaya pengetahuan kita tentang Daulah Ayyubiyah ini semakin mantap ya, semakin paham. Silakan adik-adik sekalian disiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dan perlu diketahui dalam proses pembelajaran ini. Nah, jadi adik-adikku sekalian, untuk mengingatkan kembali pemerintahan dalam Islam urut-urutannya ya. Jadi pemerintahan Islam itu pertama kalinya atau embrionya atau asal mulanya yaitu dimulai pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah kurang lebih selama 23 tahun. Setelah Nabi Muhammad wafat, pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafa Ur-Rasyidin. Ada 4 khalifah ya. Itu berlangsung selama kurang lebih 29 tahun. Setelah Khulafa Ur-Rasyidin selesai, pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Umayyah kurang lebih selama 90 tahun. Setelah dinasti Umayyah selesai, dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah kurang lebih 500 tahun lebih. Dan menurut sejarah, dinasti Abbasiyah ini adalah puncak kejayaan Islam atau masa keemasan dalam Islam. Tidak ada lagi dinasti dalam Islam yang sekuat atau setangguh dinasti Abbasiyah. Nah, setelah dinasti Abbasiyah, kita masuk ke dalam materi kita, yaitu dinasti Ayyubiyah, yang kemudian nanti pada bab selanjutnya ada dinasti Mamluk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah, nanti dalam proses pembentukan dinasti Ayyubiyah ini bersinggungan dengan beberapa tokoh, atau nanti ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Al-Mustadi. Al-Mustadi ini adalah Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Nah, Al-Mustadi ini punya bawahan, yaitu Nuruddin Zangi, di mana beliau ini adalah gubernur Suriah. Nah, mereka berdua ini nanti ada kaitannya dengan dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya ada Al-Adid. Al-Adid ini adalah khalifah terakhir, penguasa dinasti Fatimiyah. Nah, Al-Adid punya bawahan seorang perdana menteri yang bernama Syawar. Nanti mereka berdua ada kaitannya dengan dinasti Fatimiyah. Yang selanjutnya yaitu ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, beliau ini adalah sosok pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Nah, Salahuddin ini punya paman yang bernama Asaduddin Syirkuh. Nah, ini ada kaitannya dengan dinasti Ayyubiyah. Nah, selanjutnya ada Amauri. Amauri ini adalah pemimpin perang salib. Nah, kenapa sih kita harus bahas lagi dinasti Abbasiyah, atau kenapa kita bahas ada dinasti Fatimiyah segala? Nah, jadi adik-adik sekalian,
Ini namanya proses, ada sebab, ada akibat ya. Jadi dari proses ini nanti terbentuklah dinasti Ayyubiyah. Nah, silakan dicatat atau dihafal nama-nama ini karena nanti akan sering muncul dalam proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Nah, sekalian kalian perhatikan di sini ada dua gambar ya. Yang sebelah kanan ini adalah yang menggambarkan keadaan dinasti Ayyubiyah pada waktu itu. Nah, jadi tentunya ini hanya gambar ilustrasi ya, bukan foto asli karena pada waktu itu belum ada Android. Nah, yang sebelah kiri ini ada sosok pendiri dari dinasti Ayyubiyah, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini juga hanya gambar ilustrasi ya, bukan KTP ya, mirip KTP ya bentuknya. Nah, jadi silakan, ini ada biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini ada peta ya yang menggambarkan daerah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Nah, Daulah Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti atau sebuah daulah Sunni, jadi berpaham Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berkuasa di Mesir, Suriah, dan sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hijaz, dan Diyarbakir. Nah, bisa dilihat di peta ya, yang berwarna abu-abu tua ini adalah yang menggambarkan kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh tadi siapa? Ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Nah, penamaan Al-Ayyubiyah ini dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Kita masuk ke dalam proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Nah, yang pertama ada sebabnya, yaitu karena keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam tadi selama 500 tahun lebih ya, ini mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Nah, pada saat itu khalifahnya bernama Al-Mustadi. Nah, apa sih penyebab lemahnya dinasti Abbasiyah? Yaitu kelemahan bidang politik dan pemerintahan ya, yang menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, karena lemahnya Daulah Abbasiyah, kondisi ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Nah, di sini ada daulah-daulahnya ya, ada nama-namanya. Dan salah satunya ada Daulah Fatimiyah yang nanti erat kaitannya, ada sangkut pautnya dengan berdirinya atau terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Jadi sekalian, ada sebab selanjutnya ya dari terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua ada terbentuknya Daulah Fatimiyah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, karena lemahnya dinasti Abbasiyah, melemahnya dinasti Abbasiyah ya, melahirkan atau memicu daulah-daulah kecil untuk memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah. Nah, salah satunya ada terbentuknya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nah, yang tadi itu, daulah sebelumnya itu berpahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi Daulah Fatimiyah ini adalah satu-satunya daulah dalam Islam yang berpaham Syiah.
Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Nah, daulah Fatimah ini didirikan oleh Said ibn Husain yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Secara keseluruhan, daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun. Khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Nah, pada masa Al-Adid inilah nanti daulah Ayyubiyah ini terbentuk. Nanti Al-Adid ini punya bawahan ya, seorang perdana menteri, ia bernama Syawar. Bukan shower ya, Syawar. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk dalam proses inti ya, terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Nah, tadi lemahnya dinasti Abbasiyah ya, yang dikuasai oleh Al-Mustadi, yang nanti punya seorang bawahan yang mana bernama Nuruddin Zangi. Beliau ini adalah seorang gubernur dari Suriah. Nah, tadi ada daulah Fatimiyah, Al-Adid ya, khalifah terakhirnya daulah Fatimiyah, punya bawahan seorang perdana menteri yang bernama Syawar. Nah, daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Nah, jadi daulah Fatimiyah ini mengalami kemunduran ya dalam pemerintahannya. Nah, apa sih sebabnya? Nah, salah satunya adalah penyerangan dari tentara salib yang dipimpin oleh tadi siapa? Amawri ya. Selain karena musim paceklik ya. Nah, di sini ada penyerbuan tentara salib ke Mesir menyerang daulah Fatimiyah untuk menjatuhkan kekuasaan dari daulah Fatimiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Adid. Nah, jadi di dalam daulah Fatimiyah ini nanti secara singkatnya ya, terjadi konflik di dalam. Jadi menyebabkan tentara salib untuk menyerang daulah Fatimiyah pada saat itu. Nah, karena kondisi ini, Al-Adid ini minta bantuan kepada Nuruddin Zangi selaku gubernur Suriah. Nah, nanti Nuruddin Zangi ini mengutus Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang mana ponakannya dari Asaduddin Syirkuh. Nah, di sini mulai muncul ya sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang mana nanti adalah seorang pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Apa sih tujuannya mereka datang ke daulah Fatimiyah? Nah, mereka ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah tadi Al-Adid minta bantuan ya ke gubernur Suriah, dan gubernur Suriah ini mengutus Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membantu Al-Adid dalam mengusir mundur tentara salib. Nah, rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang perdana menteri daulah Fatimiyah, Syawar, telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Nah, ternyata usut punya usut, Bang Syawar ini bekerja sama dengan tentara salib, sekongkol mereka untuk menjatuhkan daulah Fatimiyah. Namun singkatnya, akhirnya panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi bisa memukul mundur atau mengalahkan tentara salib ini dan menangkap Syawar, dan konon Syawar ini dipenjara.
Nah, setelah tadi ya, Syawar bersengkol dengan pasukan Salim dan akhirnya berhasil dikalahkan dan Syawar dijebloskan ke dalam penjara. Nah, otomatis kursi Perdana Menteri pada Daulah Fatimiyah itu kosong dan akhirnya Al-Adid ini mengangkat Asaduddin Syirkuh menjadi seorang Perdana Menteri menggantikan Syawar. Nah, karena umur atau ajal itu tidak ada yang tahu ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asaduddin Syirkuh ini wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Nah, baru menjabat sebagai Perdana Menteri ya, selama 2 bulan Asaduddin Syirkuh wafat. Dan Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Nah, sekarang Salahuddin Al-Ayyubi ini posisinya sebagai seorang Perdana Menteri dari Daulah Fatimiyah di bawah pimpinan Al-Adid. Nah, setelah tadi ya Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya menjadi seorang Perdana Menteri dari Daulah Fatimiyah. Nah, saat Khalifah Al-Adid sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi ini semakin kuat. Mungkin karena faktor umur ya, Al-Adid ini sakit. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Daulah Fatimiyah ini adalah tadi apa pahamnya? Ya, Syiah. Nah, bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintah Daulah Fatimiyah. Nah, setelah Al-Adid wafat, Daulah Fatimiyah ini ya, posisi atasannya ya nanti diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Al-Ayyubi ini memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah. Dan ini menandakan berakhirnya Daulah Fatimiyah. Nah, sekarang kira-kira adik-adik sudah sedikitnya mengetahui ya proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, apa sih kesimpulannya dari pembahasan kita tadi? Yang pertama ada Daulah Ayyubiyah adalah daulah yang berpaham Sunni dan didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Yang kedua, faktor pendukung berdirinya Daulah Ayyubiyah yaitu yang pertama, lemahnya dinasti Fatimiyah akibat perseteruan internal dan serangan pasukan Salib. Yang kedua, ada keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan Salib. Nah, kira-kira itu dia tadi pembahasan dari proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, silakan adik-adik catat hal-hal penting dan perlu diingat ya dalam proses berdirinya daulah ini. Nanti kita lanjut lagi pertemuan di minggu depan untuk melanjutkan dari materi dinasti Ayyubiyah ini. Untuk sekarang cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.